Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai teman, sebelum mulai, bagi kalian yang belum tahu ini novel tentang apa, ini novel yang menceritakan kelanjutan dari kisah Safa dan Rafa di novel sebelumnya yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Wanita soleha milik Casanova. Bab 2. Yang pulang kerja sumringah banget. Biasanya lesu. Bu Yuni juga ikut mencibir. Tersenyum melihat putranya. Iya dong bu. Masa abis lihat bidadari mukanya kusut, saud Rafael lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa. Bu Yuni mengeringit. Terus aja kamu bilang bidadari. Kapan kamu kenali bidadari kamu itu ke ibu? Jangan cuma diomongin aja. Sabar bu, pokoknya kalau udah pasti. Rafa juga kasih tahu ibu kok. Kalau belum pasti nanti takutnya ibu kecewa lagi. Pokoknya wanita yang akan jadi menantu ibu itu bidadari buat Rafa. Mata Bu Yuni menyipit menatap putranya. Jangan berlebihan, nanti sakit hati. Rafael hanya tersenyum lebar. Ia juga sebenarnya tidak ingin berlebihan, tapi mau bagaimana lagi jika cintanya memang sudah sebesar itu. Ia bahkan tidak tahu. Ia seperti tidak punya alasan untuk mencintai sosok itu. Yang ada dalam hatinya hanya ingin menjadikan wanita itu sebagai ratu dalam hidupnya. Sebagai teman hidup yang akan menemaninya menua, bahkan sampai ke surga. Tidak lagi ia mencari sosok yang cantik fisiknya, tapi ia mencari pasangan yang cantik juga hatinya. Karena fisik bisa menua, sedangkan hati akan tetap sama. Rafa ke atas dulu ya bu. Iya, ibu juga mau masak buat makan malam. Sekalian mau ngasih makanan buat tetangga baru. Wajah Rafael langsung berseri-seri. Biar Rafael nanti kasih ke sana bu. Enggak usah, kamu pasti capek. Ibu aja yang ke sana, sekalian kenalan. Masa tetangga nggak saling kenal? Emang ibu belum pernah lihat tetangga baru itu? Bu Yuni menggelengkan kepalanya. Orang baru kemarin pindahnya. Ibu nggak ada di rumah. Pulang-pulang ke rumah malam dari pengajian. Terus tadi dari pagi ibu ada di rumah Bu Maya. Ibu belum lihat tetangga kita. Pokoknya biar Rafa yang kasih. Ibu masak aja ya. Rafa mandi dulu. Rafa mencium pipi sang ibu lalu berlari menuju lantai atas ke kamarnya. Bu Yuni menggelengkan kepala melihat tingkah Rafael. Udah tua, masih aja kayak anak-anak. Rafael tidak muda lagi, usianya sudah kepala 3. Wajar jika Bu Yuni menginginkan putranya segera menikah. Ia juga sudah semakin tua dan ingin melihat Rafael menikah sebelum dirinya tiada. Mungkin Rafael tidak berpikir sampai ke sana, namun di benak Bu Yuni itulah yang dipikirkan. Bu, bahan-bahannya udah siap. Bi Nani datang memberitahu Bu Yuni. Iya Bi, makasih ya. Bu Yuni beranjak menuju dapur. Ia memang tugasnya untuk memasak. Bu Yuni selalu ingin memasak, meskipun ada asisten rumah tangga. Tapi soal memasak, tetap urusan Bu Yuni. Karena Rafael juga selalu ingin masakan ibunya. Sup iga, tempe goreng, dan juga sambal. Menu untuk makan malam hari ini. Rafael berdiri di depan lemarinya. Ia bingung sendiri untuk memilih pakaian. Padahal ia tidak akan pergi kemana-mana. Ia hanya akan pergi ke tetangga sebelah untuk memberikan makanan sebagai salam perkenalan. Tapi Rafael berlagak seperti orang yang akan bertemu dengan kekasih hatinya. Gue jadi bingung sendiri, gumam Rafael.
Ia akhirnya memilih kaos oblong hitam dan celana cargo pendek abu-abu. Meski simpel namun tidak membuat ketampanan dan pesonanya menjadi luntur. Ia bersiul bahagia sambil memakai bajunya. Setelah itu beralih ke depan cermin untuk melihat kesempurnaan penampilannya. Rambutnya yang tadi basah sudah dikeringkan menggunakan hair dryer. Ia menyemprot sedikit parfum agar tidak terlalu menyengat. Tampan sekali Anda, Tuan. Kenapa dia begitu mudah menolakmu? Rafael masih mematung di depan cermin sambil bermonolog. Sambil menunggu sang ibu selesai memasak, ia memeriksa jadwalnya untuk besok. Besok adalah weekend. Rafael ingin berada di rumah. Ia tidak tahu apakah ada perubahan jadwal atau tidak. Biasa jadwalnya akan selalu diperbarui jika ada beberapa kendala. Rafa, katanya mau nganteri makanan. Mumpung masih sore. Rafael buru-buru keluar dan berlari menuruni tangga saking semangatnya. Bu Yuni sampai terheran-heran melihat penampilan putranya. Kamu mau keluar lagi? Enggak kok, Rafa kan cuma mau kasih makanan ini, Bu. Ayo, kita sama-sama ke sana. Ibu ganti baju dulu. Bu, Rafael menghela napas panjang. Ia mengambil mangkuk kaca itu lalu membawanya keluar. Sengaja meninggalkan ibunya agar ia sendiri yang bertamu ke sana. Beberapa kali Rafael mengatur napas karena jantungnya berdebar. Padahal dulu saat ia jatuh hati pada Hana, perasaannya tidak terlalu seperti ini. Sekarang detak jantungnya sangat menggila. Jemarinya langsung menekan bel rumah itu. Sebelum nanti ibunya menyadari Rafael sudah tidak ada di rumah. Siapa? Rafael semakin gugup mendengar suara lembut yang mengalun indah di pendengarannya. Siapa? Kembali suara itu terdengar. Assalamualaikum, paket. Rafael ada-ada saja. Saking gugupnya ia malah sembarangan berbicara. Tidak lama ia mendengar derap langkah kaki dan pagar terbuka. Sosok itu berdiri dengan memasang wajah kaget saat melihat Rafael. Ngapain di sini? Lo jadi tukang paket. Rafael mengangkat mangkok di tangannya lebih tinggi. Paket dari ibu buat tetangga baru, jawabnya. Kerutan di dahi wanita itu semakin terlihat. Lo tinggal di sini juga? Ia pikir tadi benar-benar tukang paket, karena memang ia membeli sesuatu dari online shop. Iya, nggak tahu ya, atau pura-pura nggak tahu. Gue boleh masuk ya? Panas banget nih mangkoknya. Refleks wanita itu memundurkan tubuhnya dan membiarkan Rafael masuk ke dalam rumahnya. Sini, biar gue aja. Jangan, panas. Taruh aja di meja kalau gitu. Rafael menyimpan mangkuk itu di atas meja makan. Tangannya memerah karena menahan panas. Ia bahkan mengibaskan tangannya untuk mengurangi rasa panas yang masih menempel di kulitnya. Nak Rafael di sini juga. Rafael sontak menoleh. Ustadz Syafiq. Rafael mendekati lelaki itu lalu mencium tangannya. Kak Safa, obatnya di mana? Bi, tolong temani tukang paketnya ya. Aku ke atas dulu. Oh iya, tukang paket. Makasih ya. Setelah mengatakan itu, Safa langsung berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Rafael menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Saya tinggal di sini juga Pak Ustadz, pas di depan rumah ini. Tadi ibu minta saya buat antari makanan ke sini. Oh, di sini juga. Ayo duduk dulu nak. Lama kita nggak ketemu ya. Iya Pak Ustadz. Safa memang pindah ke ibu kota karena tugasnya di sana. Sedangkan Rafael sudah 3 tahun pindah ke ibu kota untuk mempermudah karirnya. Kebetulan hari ini keluarga Syafiq datang untuk ke rumah Safa. Kemarin tidak bisa mengantarkan
karena Alika yang sedang tidak sehat. Kemarin hanya Matiin dan Hana yang mengantarkan Safa untuk pindahan, karena Matiin juga memang sedang ada urusan di ibu kota. Ia memiliki butik di sana, dan kebetulan juga Rafael yang menjadi model untuk pakaiannya. Belum sempat Rafael duduk, ponsel di saku celananya berdering. Ia bahkan sampai merasa tidak enak pada Syafiq. "Silakan angkat aja." Rafael tersenyum mengangguk. Ternyata ibunya yang menelpon. "Kamu di mana?" Rafael sampai menjauhkan benda pipi itu dari telinganya saat suara Bu Yuni yang melengking terdengar. "Tadi kan ibu suruh buat antari makanan ke tetangga," jawab Rafael dengan suara kecil. Bu Yuni tidak menjawab dan sambungan telepon terputus. Mau tidak mau, Rafael pamit pulang. Sampai di rumah, ia malah kena semprot ibunya karena pergi tidak bilang-bilang. Rafael meminta maaf, tapi dengan tertawa. Ia benar-benar tidak bermaksud untuk membuat ibunya kesal. Niat hati memang ingin ke sana untuk bertemu Safa. Setelah sampai di sana, ia malah diajak bicara oleh ayahnya wanita itu. Rafael hanya bicara sebentar dengan Safa karena wanita itu lebih dulu dipanggil ibunya. "Rafa itu baru aja mau PDKT sama calon menantu, Bu," celetuk Rafael membela dirinya. "Calon menantu ibu? Siapa? Tetangga baru itu?" Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ini timelinenya, jalan ceritanya berbeda ya. Dari Terpaksa Menikahi Pak Ustadz ini waktunya berbeda. Tapi Mimin upload di 2 novel berbeda agar teman-teman yang tidak sabar bisa langsung mendengarkan 2 cerita ini. Ini waktunya saja berbeda, namun jalan ceritanya berhubungan. Oke teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di bab 3. Bye.